Kalau sekarang kita mau belajar PPKN kelas 1. Buka buku 1B di halaman 118. Ya, halaman 118. Oke. Nah, murid-murid kunjungi perpustakaan, tulis tanggal ya. Murid-murid baca buku. Ada beragam buku di sana. Salah satunya buku kerajinan. Murid-murid baca buku dengan posisi duduk yang benar ya. Jika ada teman yang salah posisi membaca, teman yang lain ingatkan. Nah, ini kita udah bahas kemarin tentang cara duduk yang benar saat membaca atau menulis. Nah, di bawah ini kamu baca nih. Ini buku koran, terus yang bagian bawah lala banyak tahu. Coba kamu eja itu ya. Kamu baca tiga-tiganya. Yang 3 gambar itu. Oh, kita udah nih ya halaman 119 ya. Kita lanjut aja di halaman. Oke, halaman 126. Tulis tanggal ya. Oke. 126 udah. Nah, tulis tanggal. Oke, kita baca ya. Buku, majalah, dan koran yang kamu baca, yang memberimu informasi disebut sumber pustaka. Amatilah berbagai sumber pustaka berikut. Nah, di sini ada berbagai macam sumber pustaka ya. Ada koran, ada buku, ada komik ya. Ada majalah nih. Yang pertama, ensiklopedia. Gambar pertama nih ya. Berisi penjelasan suatu cabang ilmu pengetahuan. Oke. Dulu tuh ada namanya buku ensiklopedia itu kayak RPUL gitu. Kalau zaman kakak dulu ada tuh. Nah, sebelah kanan majalah. Ya, majalah diterbitkan berkala misalnya setiap minggu. Contohnya majalah Bobo. Kakak pilih dulu. Sudah tidak ada sampulnya. Nah, contohnya majalah ini. Ya, ini majalah Taman Bermain dan Belajar Bobo. Ini termasuk majalah. Terus yang bawahnya sebelah kiri itu koran. Nah, surat kabar atau koran berisi berita yang diterbitkan setiap hari. Nah, itu koran. Sebelah kanannya komik. Nah, komik berisi gambar yang disusun membentuk sebuah cerita. Sebentar ya. Nah, ini contoh komik ya. Samurai. Nah, ini contoh komik ya. Isinya cerita bergambar. Nah, ini namanya komik. Sumber pustaka manakah yang sudah kamu ketahui? Sumber pustaka mana yang ada di rumahmu? Sumber pustaka mana yang ada di perpustakaan sekolah? Ya, kalau ini semua di sekolah ada ya. Nah, kamu suka yang mana nih? Pernah baca majalah Bobo nggak? Atau majalah anak yang lain, terserah. Ya, atau kamu, oh enggak, aku suka ini kak, aku suka komik misalkan. Karena ada gambar-gambar soal ceritanya, jadi aku suka baca. Gak apa-apa. Misalkan kamu suka koran, hebat ya. Cuman kalau koran itu biasanya orang dewasa yang suka baca itu. Oke, lanjut di halaman 127. 127. Nah, lafalkan sumber pustaka berikut. Yang ini dibaca ya. Yang dijawab nih halaman 126 ya. Yang bagian bawah. Sumber pustaka mana yang sudah kamu ketahui? Apa yang udah kamu tahu? Misalkan, aku nggak tahu. Aku cuma tahu komik, tulis komik ya. Nah, terus yang kedua, sumber pustaka mana yang di rumah kamu ada apa aja? Terus yang nomor 3, yang ada di sekolah apa aja? Yang di sekolah ada semuanya ya. Nah, 127, lafalkan sumber pustaka berikut ini. Yang pertama baca ensiklopedia tadi udah ya. Terus yang kedua majalah. Majalah itu ada banyak. Ada majalah anak, ada majalah tentang hewan, majalah tentang tumbuh-tumbuhan ya, tanaman hias. Yang ketiga koran ya. Kalau koran kalian tahu. Buku cerita. Buku cerita itu, nah, ini contoh buku cerita. Dia
Beda sama komik. Kalau komik kan isinya percakapan antar orang ya kan. Kalau buku cerita ini isinya cerita tapi bergambar. Kalau komik itu kan isinya dia apa namanya, percakapan orang yang di gambar ini. Ya. Nah, terus yang 127 buku teks. Ya, buku teks itu ya contoh buku yang kita pegang ini buku 1B. Ya, buku pelajaran. Yang terakhir komik. Ya, komik itu yang tadi, ya. Cerita ada percakapan orangnya. Nah, itu komik. Biasanya yang anak-anak suka itu komik sama buku cerita. Ya. Itu yang biasanya anak-anak suka. Yang kalian suka. Nah, simak yang bawah nih. Ayo menyimak, simaklah penjelasan guru. Perpustakaan atau cozy area ini adalah tempat membaca, ya. Tempat kakak rekam video ini cozy area. Perpustakaan tempat pinjam buku. Ada aturan di perpustakaan. Halaman 128 sebelahnya. Balik. Nih aturan di perpustakaan ya, atau di cozy area. Atau tempat kakak rekam ini nih. Tidak bawa tas ke perpustakaan, ya. Karena kalian bisa masukin buku ke dalam tas. Atau bisa bikin sempit. Kembalikan buku ke tempat semula. Ketiga, tidak makan dan minum di perpustakaan, ya. Nanti kalau kalian minum di situ, minumnya tumpah, kena buku, basah bukunya. Tidak terlambat kembalikan buku, ya. Yang kedua, tiga, empat. Yang kelima, jaga ketenangan dalam perpustakaan. Karena ada yang baca, ada teman kamu yang lagi baca, jadi kamu nggak boleh berisik di situ. Yang terakhir, jaga kebersihan buku. Jangan kamu coret-coret, jangan kamu taruh sembarangan sampai berdebu, ya. Karena kalian pinjem. Oke, bawahnya. Ayo berlatih. Nah, ini nomor 1, beri tanda centang untuk sikap mematuhi aturan di perpustakaan. Beri tanda silang atau X untuk sikap tidak mematuhi aturan di perpustakaan. Kamu kasih centang untuk kegiatan yang mematuhi aturan yang mana aja. Ya. Untuk yang tidak, kamu kasih silang atau X. Nomor 2, tebalkan perilaku di perpustakaan. Ini kakak foto ya. Kalau misalkan nggak kebaca, ya bisa kamu salin aja di buku. Oke? Jangan lupa dikerjain nomor 1, nomor 2. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.